Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Imran Safei, MKes, SPKFR Konsultan. Insya Allah akan membawakan materi mengenai falsafah rehabilitasi medik dan International Classification of Function. Kuliah ini berada pada blok dasar-dasar diagnosis dan terapi. Saya persilahkan ketua kelas untuk memimpin doa untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Silahkan. Baik dok, sebelumnya terima kasih banyak dok atas ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, semoga ilmunya nanti bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Marilah kita baca doa. Saya izin memimpin dok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Jadi mata kuliah kita ini berbobot 4 SKS yang merupakan bagian dari blok dasar-dasar diagnosis dan terapi dengan tatap muka 2 kali dalam waktu 50 menit. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa sesi ya. Sesi pertama yaitu sesi diskusi tutorial dalam kelas menggunakan metode kuliah 7 jam dan sesi praktik dan diskusi kasus menggunakan metode bedside teaching. Ya. Mata kuliah ini memiliki beberapa tujuan umum dan tujuan khusus, antara lain adalah tujuan umumnya ya, mahasiswa diharapkan mengetahui, memahami filosofi dan konsep dasar dari layanan rehabilitasi medik. Yang kedua, mahasiswa memahami model terintegrasi konsep disabilitas dari International Classification of Function. Untuk tujuan khususnya, mahasiswa memahami kerangka konsep, fungsi manusia dan disabilitas. Yang kedua, mahasiswa memahami tujuan dan target layanan rehabilitasi medik, mengetahui cakupan layanan rehabilitasi medik, mengetahui berbagai cabang ilmu terkait layanan rehabilitasi medik. Mahasiswa mampu memahami ICF dalam menegakkan diagnosis fungsional dan mampu menggunakan ICF dalam menegakkan diagnosis fungsional ya. Jadi memahami dan menggunakan. Oke, materi kuliah ini meliputi falsafah rehabilitasi medik, kita masuk ya. Jadi dari konsep dasar fungsi, disabilitas dan kesehatan, falsafah rehabilitasi medik ini atau kedokteran fisik dan rehabilitasi adalah untuk meningkatkan kemampuan fungsional. Ya. Jadi perlu dipahami adalah kemampuan fungsional ya. Jadi bukan lagi kemampuan dari organ-organ pasien ya, yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ya, jadi potensi itu bisa baik ya kalau penyakitnya biasa saja, tapi bisa juga menetap atau bahkan memburuk dengan penyakit yang prognosisnya tidak begitu baik. Jadi dengan potensi sesuai dengan yang dimiliki pasien untuk mempertahankan dan atau meningkatkan kualitas hidupnya. Ya. Jadi nanti tujuannya adalah kualitas hidup, ya, bukan lagi untuk saving life, tapi quality of life. Ya, karena Indonesia saat ini sudah lebih baik untuk saving life, namun untuk masalah kualitas hidup itu masih perlu ditingkatkan lagi dengan cara mencegah atau mengurangi hendaya, disabilitas, dan kecacatan semaksimal mungkin. Konsep disabilitas ini telah mengalami perkembangan dalam beberapa dekade terakhir ya. Jadi ada perubahan, ada konsep-konsep dasar yang berubah dari satu konsep ke konsep yang lain. Dengan tujuan mendapatkan kerangka kerja konseptual yang menyeluruh, baik dari aspek individual maupun aspek sosial. Ya. Kemudian, berbagai model disabilitas ini telah berkembang dari sejak model individual, model sosial, dan model integratif. Ya, jadi model-model ini sudah mengalami perkembangan, ya, individual, sosial, dan integratif. Yang terakhir itu integratif. Ya. Model individual ini diperkenalkan oleh Bapak Nagy tahun 1965, dikenal dengan skema Nagy, ya, berdasarkan model biomedis konvensional dan teori Parson tentang fungsionalisme.
Tujuan model individual ini adalah untuk mengembangkan fungsi normal pasien dan peran sosial yang diharapkan dari dirinya ya. Jadi dari awal memang berbicara masalah fungsi itu tidak lepas dari peran sosial dari pasien ya. Jadi kita tetap harus mempertimbangkan bukan hanya kesehatannya ya, tapi peran sosial dari pasien. Pada model individual ini masalah yang terkait dengan disabilitas timbul akibat penyakit dan cedera yang dialami oleh pasien tersebut. Nah, kemudian batasan atau definisi sendiri ya. Definisi KFR itu berkembang sejak istilah fisiatri ya. Diperkenalkan oleh Dr. Frank Krusen ya, kemudian penggunaan modalitas fisik dan lainnya yang efektif untuk kepentingan diagnosis dan terapi ya. Seperti tenaga panas, ya, tenaga dingin dan tenaga listrik, ya, atau tenaga fisika. Ya. Kemudian American Board of PMR, ya, fisiatri itu adalah spesialisasi kedokteran yang berkenaan dengan evaluasi, diagnosis, terapi, hingga monitoring dan evaluasi pasien yang mengalami disfungsi, yang mengalami disabel. Rehabilitasi adalah upaya untuk mengurangi disabilitas atau ketunaan, memampukan kelompok dengan kebutuhan khusus untuk mencapai integrasi sosial yang optimal. Ya. Definisi ini memang masih sangat luas, oleh karena mencakup rehabilitasi klinis dan partisipasi sosial yang memadukan lingkungan sosial dan kelompok disabilitas itu sendiri. Ya. Tentunya tujuannya untuk menghilangkan hambatan sosial dan meningkatkan vokasional dalam partisipasi kemandirian pasien, tentunya ujung-ujungnya untuk meningkatkan kualitas of life, ya, quality of life. Rehabilitasi medik ini ada beberapa layanan medis yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan fungsi psikologis seorang individu dan mekanisme kompensasinya sehingga dapat mencapai kemandirian dan menjalani hidup yang berkualitas. Tim yang bekerja tentu saja selain yang sudah disebutkan tadi, ini yang harus ada di instalasi rehabilitasi medik pada layanan rumah sakit, antara lain adalah layanan rehabilitasi medik itu sendiri atau dokter rehabilitasi medik, kemudian layanan fisioterapi, layanan terapi wicara, layanan terapi okupasi, layanan ortotis prostetis, psikologis medis, sosial medis, dan rohaniawan. Ya. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa profesi rohaniawan pun itu masuk dalam tim layanan rehabilitasi medik. Istilah IDH yang tadi disampaikan pada model IDH ini singkat saja, pertama kali ya, jadi WHO itu sudah mengeluarkan 2 model untuk mengatasi disabilitas. Yang pertama model ICIDH ya, yang dianut dari model Nagy dan seterusnya. Kemudian yang terakhir dikeluarkan oleh WHO model ICF ya. Nah, ini kurang lebih sama ya. Hendaya atau impairment itu kehilangan atau ketidaknormalan kondisi psikologis, fisiologis atau struktur anatomi atau fungsi ya. Tadi tangan lemah, kaki lemah ya. Kanan atau kiri ya. Bagian dominan, tangan dominan dari pasien, tangan non dominan, itu semua ada maknanya. Kemudian disability atau activity limitation pada ICF ya, itu disamakan dengan disabilitas pada ICF model ICIDH, yaitu keterbatasan atau kekurangan kemampuan untuk melakukan aktivitas dalam lingkup wajar bagi manusia akibat hendaya yang disebabkan oleh hendaya tadi ya. Jadi keterbatasan aktivitas fisik ya, tidak bisa berdiri berjalan, tidak bisa melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari, mandi, makan, minum ya, gosok gigi dan sebagainya ya, sehingga yang disebabkan oleh kelemahan tangan dan disebabkan oleh kelemahan kaki. Ya. Nah, itu maksudnya disabilitas. Dan handicap ya, atau kecacatan, yaitu hambatan individu akibat hendaya dan disabilitas. Jadi karena tadi kelemahan tangan, kelemahan kaki, tidak bisa mandiri, mandi, makan, minum, gosok gigi dan seterusnya, tidak bisa berdiri berjalan, akan membatasi atau ya, membatasi pemenuhan peran sosial dan budaya pada pasien ya. Jadi pasien harus melakukan banyak adaptasi-adaptasi ya. Oke, pada tahun 2001 WHO ya, dengan model komprehensif
ya. Dengan model komprehensif bagi fungsi dan disabilitas, klasifikasi ini disebut International Classification of Functioning, Disability and Health. Namun singkatannya hanya ICF, ya, bukan ICFDH, ya ICF saja. Model ICF ini memandang manusia dari berbagai dimensi, fungsional, dan faktor-faktor lain di tempat manusia tersebut berada, ya, termasuk faktor kontekstual tadi yang sudah disampaikan bahwa ada faktor eksternal maupun ada faktor internal. Faktor lingkungan mencerminkan situasi kehidupan nyata seseorang, meliputi lingkungan fisik, ya. Sosial ini bersifat eksternal atau di luar individu dan dapat berpengaruh positif dan negatif. Ya, maksudnya bagaimana? Ya, faktor lingkungan atau faktor eksternal yang berpengaruh positif terhadap aktivitas kehidupan pasien, ya, terhadap kesehatan pasien. Contohnya, seumpama lingkungan kerja, ya, atau teman kerja, ya, membantu pasien untuk menyelesaikan perawatan, ya, untuk menyelesaikan latihan-latihannya, ya, atau bosnya itu memberikan santunan seumpama untuk bisa berobat lebih baik dan seterusnya, ya. Kemudian faktor eksternal lainnya seumpama pasien tinggal di daerah yang dekat dengan fasilitas kesehatan dari rumahnya, ya, mudah dijangkau, ya, keluar rumah naik angkot, turun angkot udah sampai di fasilitas kesehatan, ya, tidak perlu melalui hambatan dan rintangan jalanan yang tidak rata, ya, kemudian jalanan yang semrawut dan seterusnya. Itu berpengaruh positif. Pun sebaliknya, ya, dapat berpengaruh negatif, ya. Contohnya seumpama teman-teman di kantor tidak mau membantu pasien untuk berobat, ya. Sanak saudara atau famili tetangga di rumah tidak mau membantu pasien untuk berobat, ya, dan seterusnya. Kemudian faktor personal, ya, yang merupakan kondisi spesifik seseorang meliputi gender, ya, laki-laki, perempuan, usia, ya, anak-anak, ya, belum bisa mandiri ke rumah sakit, atau orang tua, ya, dengan segala keterbatasannya, ya, ras, kebugaran, gaya hidup, kebiasaan dan latar belakang sosial, ya. Ini juga masih terus dikembangkan dalam ICF, ya. Nah, terminologi yang dipakai seperti yang kita bisa lihat, ya, seperti fungsi tubuh yaitu fungsi fisiologis sistem tubuh, termasuk fungsi psikologi. Struktur tubuh seperti organ, anggota gerak, sertanya. Ya. Kemudian yang berhubungan yaitu kendaya, kemudian struktur dari tubuh seperti, ya, seperti deviasi yang bermakna atau hilangnya fungsi atau struktur. Kemudian ada hendaya paralisis, ya, gangguan fungsi sensoris, kemudian kontraktur sendi, nyeri, depresi, hingga dekondisi kardiopulmonal, ya. Sedangkan terminologi positif pada aktivitas yaitu pelaksanaan tugas atau tindakan oleh seseorang. Terminologi yang berhubungan keterbatasan aktivitas itu seperti kesulitan yang dapat dihadapi oleh seseorang dalam melakukan suatu aktivitas, ya, atau tindakan. Penentu kualifikasinya seperti kapasitas kemampuan seseorang dalam melakukan tindakan, ya, pelaksanaan yang optimal tanpa bantuan orang lain maupun dengan bantuan tanpa penggunaan alat bantu ataupun menggunakan alat bantu. Contohnya keterbatasan dalam pelaksanaan seperti berjalan, memanjat, meraih sesuatu, ya, berpindah tempat, atau pekerjaan fisik lainnya seperti menggunakan transportasi umum. Ya, kapasitas yang dinilai kemampuan dan tingkat kesulitan saat berguling dari posisi, ya, terlentang, duduk berdiri dan seterusnya. Kemudian partisipasi atau keikutsertaan dalam suatu situasi, ya, seperti masalah yang dapat dihadapi oleh seorang dalam keikutsertaannya dalam suatu situasi. Ya. Kemudian keterbatasan partisipasi, keterbatasan dalam kemampuan untuk kembali bekerja, berpartisipasi dalam aktivitas sosial, menjalankan fungsinya sebagai orang tua, pasangan, atau sebagai fungsi sosialnya. Oke, satu lagi, faktor lingkungan, ya, seperti fisik, sosial, dan perilaku di lingkungan tempat dia hidup dan melakukan aktivitas. Ya, faktor yang meningkatkan fungsi dan mengurangi disabilitas,
Ya, limitasinya faktor yang membatasi fungsi dan mengakibatkan disabilitas. Fasilitatornya contohnya seperti gedung, ya, transportasi yang mudah diakses atau sulit diakses, sebaliknya ya, dapat bernilai positif maupun negatif. Teknologi bantu yang tersedia, sikap sosial yang positif, ya, layanan dan sistem dan hukum yang mendukung. Yang terakhir dari faktor personalnya seperti usia, pola tingkah laku, gaya adaptasi pendidikan, ya. Jadi berbeda tuh kita mengedukasi pasien yang pendidikan SD dan pendidikan S1, ya tentunya sangat berbeda, ya. Kemudian jenis kelamin, gaya hidup, ya, pengalaman terdahulu, ras, latar belakang sosial dan seterusnya. Oke, sebagai contoh, ya terakhir kita menggunakan ICF, ya, pada kasus OA Genu, ya. Pada kasus OA Genu ini, ya, kita ketahui, ya, itu suatu keadaan rheumatoid arthritis, ya, atau fungsional muskuloskeletal dysfunction lainnya, ya, ada nyeri seumpama pada lutut, ya. Apa yang terganggu? Yang terganggu seumpama body function-nya adalah pain, ya. Kemudian yang kedua adalah luas rentang sendi, ya, range of motion. Kemudian ada kelemahan quadricep, ya, hamstring. Kemudian ada gangguan koordinasi, ya, karena nyerinya, ya, kaki melangkah kanan, melangkah kiri itu berbeda, ada yang cepat, ada yang lambat, ya. Kemudian ada masalah dengan energi, ya, dan drive function atau sleep disturbance. Kemudian masalah aktivitasnya apa, ya? Jelas tidak bisa duduk berdiri, ya, berdiri berjalan menggunakan transportasi apalagi, ya. Grasping, handling objects, ya, mempertahankan objek, pegang gelas dan seterusnya terganggu, ya. Seperti washing, dressing, shopping, ya, semuanya terganggu. Partisipasi yang mungkin terganggu, ya, yang disebabkan oleh OA Genu, yang karena ada pain-nya, karena ada gangguan mobilisasinya, ya, vocational performance-nya menjadi terganggu, ya. Yang tadinya dia bisa standby 15 menit sebelum bekerja, ya, sekarang terlambat 1 jam, ya, terlambat 2 jam, ya, karena harus minum obat dulu, ya, dan seterusnya. Family relation-nya terganggu, ya, social life-nya terganggu. Apakah bisa dibolak-balik? Bisa saja, ya. Pasien-pasien yang mulai menurun dia punya vocational performance, ya. Ya, pekerjaan saya gitu-gitu aja, ya, sudah 40 tahun saya bekerja begitu-begitu aja, mulai menurun ya, mulai jarang bangun, ya, mulai jarang berdiri berjalan, ya. Itu bisa menyebabkan gangguan duduk berdiri berjalan, ya. Bisa menyebabkan gangguan cardiopulmonal endurance, energi, drive-nya jadi terganggu, jadi menurun, ya. Bisa menyebabkan gangguan medis, ya. Jadi sudah mulai terintegrasi bolak-balik, ya. Ya, dari fase 1 bisa menyebabkan fase 2 juga bisa menyebabkan fase 1. Ya, bahkan sampai environmental faktor, ya. Di tempat kerja akan terganggu, ya. Fasilitas transportasi akan terganggu, ya. Keluarga dan teman-teman juga, ya, hubungan sosialnya juga akan terganggu. Yang akan mempengaruhi personal faktor seperti health behavior, ya, coping strategi, ya. Lama-lama dia lupa tuh caranya, ya. Gimana nih caranya ke tempat kerja, ya. Semua sudah berubah, ya. Sosial budaya sudah mulai berubah. Yang tadinya orang naik angkot, sekarang naik kendaraan pribadi, ya. Susah cari angkot, ya. Kalau mau naik angkot harus nunggu lagi berjam-jam dan seterusnya. Oke, kita tiba di akhir kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Tapi dokter izin bertanya dok. Ya, silakan. Iya dok, perkenalkan nama saya Ahmad Said juga dok. Izin bertanya, dari pemaparan materi, apakah ada perbedaan antara diagnosis penyakit yang sudah dikenal selama ini dengan diagnosis fungsional yang kita sampaikan dok? Ya. Ya. Jadi betul sekali, karena Indonesia ini sudah mulai berubah, ya, jadi bukan lagi negara berkembang, kita udah mau maju, ya. Untuk di negara-negara maju itu sudah mulai memakai diagnosis fungsional. Apakah ada perbedaan? Ada perbedaan, ya.
Jadi kita bukan lagi saving life, ya. Kita tidak hanya terbatas lagi di bagaimana kita menyelamatkan kehidupan seseorang, ya. Tapi kebijakan kesehatan Indonesia saat ini sudah mulai, ya, bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup seseorang dengan keterbatasan, ya, tadi hendaya atau keterbatasan gangguan medis yang dihadapi. Ya. Jadi ada perbedaan, ya, saling menunjang istilahnya. Jadi diagnosis itu berdasarkan ICD, International Classification of Disease, ya, ICD-9, ICD-10, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Sedangkan ICF itu adalah diagnosis fungsional yang berbeda, ya, ya. Jadi jelas berbeda antara diagnosis medis dan diagnosis fungsional, ya. Namun dua-duanya berkaitan dan ini jelas terlihat dari skema yang sudah disampaikan tadi bahwa untuk diagnosis medis itu masuknya nanti di gangguan kesehatan, ya. Ketika kita, ya, teman-teman dokter, ya, sudah menegakkan, oh ini pasiennya OA genu, ya, itu kan diagnosis medis, ya. Pasiennya OA genu, nyeri lutut, ya, OA genu, ya, ada grade 1, grade 2, grade 3, ya, dengan nyeri yang berbeda-beda, ya. Kemudian apakah kita punya potensi untuk menegakkan diagnosis fungsional? Ya, harus, ya. Saat ini Indonesia sudah mulai dituntut bisa menegakkan diagnosis fungsional, ya. Dari OA genu tersebut, ya, kondisi body strukturnya, kondisi body functionnya, ada nyeri, ya, nyeri fasnya 8, ya, kemudian ada gangguan range of motion, ya, luas rentang sendi, ya, seumpama yang tadinya 90 derajat berkurang menjadi 30 derajat saja, ya, kekuatan ototnya yang tadinya 5 jadi 3 atau 2, ya, itu adalah merupakan diagnosis fungsional, ya. Jadi fungsional dari organ tubuhnya menurun, ya. Kemudian apa? Fungsional dari aktivitasnya juga berkurang. Umpama pasiennya yang tadinya tanpa OA genu dia bisa berjalan 100 meter, ya. Dengan OA genu dan nyeri, ya, pas 8 dia tidak bisa berjalan 50 meter, ya, itu sudah menegakkan diagnosis fungsional, ya, pada tingkat aktivitas limitation-nya, ya. Jadi sekarang kita sudah mulai belajar yang mendiagnosis pasien dari sisi medisnya saja, tapi dari sisi fungsionalnya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tapi dok, izin bertanya dok. Ya, silakan. Tapi dok, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya untuk berbicara. Saya ingin bertanya tentang sehubungan dengan pertanyaan sebelumnya, apakah terdapat perbedaan untuk pendekatan terapi pada gangguan fungsional pada pasien tersebut, dok? Tapi dok, terima kasih sebelumnya, dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Pertanyaannya baik sekali, ya. Jadi setelah kita menegakkan diagnosis fungsional, ya, tentunya untuk menegakkan diagnosis kita butuh anamnesis fungsional, ya. Gimana Pak? Karena nyeri lututnya tadinya bisa apa jadi nggak bisa apa. Nah, ya. Tadinya bisa ke tempat kerja berapa menit, sekarang harus butuh berapa menit, ya. Kemudian kita periksa fisik, ya, pemeriksaan fisik fungsional, ya, termasuk bagaimana time up and go testnya, ya, duduk berdiri berjalan kembali ke tempat duduk, ya, berjalan 2 menitnya, berjalan 6 menitnya, ya, kemudian duduk berdirinya berapa menit yang dibutuhkan. Nah, itu semua kita periksa, ya. Setelah kita periksa tentunya sebagai seorang dokter adalah menegakkan diagnosis dulu, ya. Diagnosis fungsionalnya berarti gangguan mobilisasi, ya. Kemudian apakah pendekatan terapinya akan berbeda? Ya, tentu saja berbeda, ya. Namun memang tidak lepas dari intervensi medis, ya. Jadi selalu kita dahulukan tetap saving life-nya, ya. Saving life-nya kita dahulukan, baik itu dari jaringannya, ya, kita perbaiki, jangan jaringannya tidak sehat kita buat tambah tidak sehat. Tentunya kita, ya udah Pak, berarti pada fase akut cedera lutut seumpama OA genu, ya, masih ada fase akut, ya, bengkak, merah, ada tanda-tanda inflamasi, berarti pendekatan medisnya kan pemberian obat antiinflamasi, ya, atau biasanya kita kenal dengan singkatan RICE, ya, ya, kita istirahat dulu, ya, kita icing dulu, kita kompres dulu, kita elevasi dulu, ya. Ya, kemudian jangan lupa memberikan obat antiinflamasi, ya, anti peradangan, ya. Tadi
obat tetap diberikan, ya, kemudian pendekatan terapi fungsionalnya juga sambil diberikan, ya. Jadi untuk tahap awal mungkin kita istirahat dulu, nanti setelah peradangannya hilang, ya, menurun, baru kita mulai memberikan intervensi terhadap gangguan fungsionalnya. Contohnya tadi, ya, jadi kalau nyerinya sudah dikasih obat anti nyeri, kemudian kita bisa kasih terapi fisik, ya, yang bisa menurunkan nyeri, seperti terapi fisik dingin, ya, terapi fisik elektrik, ya, terapi fisik magnetik, ya, terapi fisik ultraradiasi, laser, ya, itu semua bisa menurunkan nyeri. Kemudian bagaimana caranya kita meningkatkan luas gerakan sendinya, ya, dengan cara melatih luas gerakan sendinya, ya, ditekuk lurus, ya. Kemudian bagaimana caranya kita meningkatkan kekuatan ototnya dengan cara latihan strengthening exercise, ya. Tentunya latihan-latihan itu tidak semudah yang kita bayangkan, ya. Contohnya untuk latihan kekuatan otot. Latihan kekuatan otot yang bagaimana? Ya. Yang isometrik kah? Yang isokinetik kah? Yang isotonis kah? Ya. Yang mana yang cocok, ya? Yang weight bearing kah? Yang non weight bearing kah? Dan seterusnya dan seterusnya. Tentunya itu butuh pendekatan lagi, ya. Jadi selain diagnosisnya berbeda, ya, pendekatannya juga berbeda. Ya. Terima kasih. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan? Berbeda, oke, dok. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Karena kita juga sudah berada di penghujung kuliah, ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik semua atas perhatiannya. Sedikit saya sampaikan sebagai penutup bahwa penilaian hasil belajar ini meliputi pre dan post test nanti, ya, saat praktikum atau ujian akhir pada blok, ya. Kemudian bisa juga nanti pertanyaan pada saat bedside teaching, ya. Oke, demikianlah perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan mengenai falsafah, rehabilitasi medik, dan International Classification of Function di blok dasar-dasar diagnosis dan terapi dapat bermanfaat, ya, buat kita dan buat pasien-pasien kita ke depan. Oke, saya kembalikan ke ketua kelas untuk memimpin doa dan menutup perkuliahan kita hari ini. Silakan. Baik dok, terima kasih banyak dok. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas ilmu, waktu, dan sharingnya pada siang hari ini dok. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Saya izin menutup dok dengan doa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak dok. Sehat-sehat dok. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.